Ada Kai. Kai, kau ada lihat atau baca artikel tentang para pejabat kita yang sedang korupsi itu? Iya, lihat. Makanya aku mikir, emang sekarang masih penting ya Pancasila? Lagipun lihat aja orang-orang kayak gitu. Emang mereka ada ikutin nilai-nilai Pancasila? Tapi kan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita. Ya iya sih, tapi emangnya kita nggak bisa mikir pakai pemikiran masing-masing, nggak harus fokus ke satu sistem itu aja. Lagian, apa pentingnya Pancasila coba? Bagus sih pendapat kau, tapi bentar Kai, keluarga aku telepon. Bapak-bapak, negara kita harus didasarkan pada nilai-nilai yang menyatukan keberagaman. Jadi, saya usulkan dasar negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar Pak Min. Tapi kita tidak bisa lupa, negara kita butuh integralistik untuk menyatukan beberapa elemen tanpa membeda-bedakan. Negara adalah satu kesatuan, bukan kumpulan kelompok. Saya ajukan satu istilah, yaitu Pancasila sebagai lima dasar negara kita. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus pastikan semua rakyat dari Sabang sampai Merauke merasa dihargai. Dan karena itu, negara harus hadir sebagai pemersatu, bukan pengatur. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga jiwa bangsa. Jalan kita untuk hidup bersama di dalam perbedaan. Umat Islam menginginkan ajaran syariat Islam ini tercantum dalam dasar negara. Ini bentuk tujuan komitmen terhadap ajaran. Bagaimana jika kita tambahkan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Itu hanya berlaku bagi pemeluknya, bukan memaksakan ke yang lain. Kita setuju, tapi jangan jadikan ini sumber masalah dan perpecahan belahan kita. Tetapi ini menjadi keadilan kita semua. Rumusan ini bukan sesuatu yang tertutup. Jika sesuatu saat diperlukan demi persatuan kita buka ruang untuk itu. Ada keberatan dari saudara-saudara kita di timur. Jika 7 kata ada, mereka akan menarik diri dari republik kita. Kehidupan itu penting, tapi persatuan lebih utama. Kalau demi keutuhan bangsa, kami bersedia menghapusnya. Kita berkorban sekarang untuk Indonesia yang utuh. Terima kasih. Ini adalah jiwa dari Pancasila itu. Setelah lihat Pancasila lahir, aku baru sadar ternyata Pancasila bukan cuma ide, tapi perjuangan. Benar Kayla, Pancasila bukan sekedar dasar negara. Ia adalah jiwa bangsa. Tanpa Pancasila, Indonesia bisa hancur, bahkan sebelum berdiri. Aku mengerti sekarang, Bung. Pancasila bukan teori, tapi arah dan jalan hidup. Ingat Kayla, Pancasila bukan milik masa lalu. Selama kau menjaganya, Indonesia akan tetap berdiri dan tidak akan runtuh. Keren ya, Kai. Fakta kalau Pancasila masih relevan sampai sekarang ya. Ngebuktiin kalau Pancasila itu ideologi kita. Yang ngejawab gimana kita bisa hidup bareng sebagai bangsa yang berbeda-beda. Mungkin kamu mikir, kan kita harus punya pemikiran sendiri tanpa harus mengikuti Pancasila. Tapi justru Pancasila ini yang nyatuin semua perbedaan itu jadi satu.
Nilai-nilai kayak toleransi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial itu masih relevan banget sampai sekarang. Semua nilai ini juga dijadiin dasar hukum di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila bukan cuma aturan buat moral, tapi juga ngatur cara kita bernegara. Jadi, walaupun zaman berubah, Pancasila tetap penting banget buat ngejaga Indonesia tetap kuat dan bersatu. Dulu aku sempat bertanya dan tak paham, apa gunanya Pancasila? Hanya 5 sila yang sering terdengar di telingaku. Namun ternyata maknanya yang belum kupahami sepenuhnya. Seiring waktu berjalan, aku melihat dunia sekitar. Aku sadar, tanpanya kita bisa terpecah. Saat itulah aku mengerti, Pancasila bukan sekadar kalimat, tapi rumah yang menjaga kita agar tidak terbelah oleh amarah. Vina. Kai, apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik juga kan? Baik, Kai. Bagus deh. Oh iya, Vin. Benar kata kamu 5 tahun yang lalu. Ternyata Pancasila emang sepenting itu ya. Karena Pancasila jadi dasar nilai dalam kehidupan kita. Dulu aku salah banget ngertiin Pancasila itu nggak penting. Nah kan, udah aku bilang. Hehe, iya, Vin. Iya, aku duluan ya, Vin. Oke, Kai. Evan, ada Kai lah tuh. Samperin yuk. Iya tuh, ada Kai. Oi Kai. Hai. Kalian berdua setuju kan nih ke lomba besok? Setuju-setuju aja kok. Aku sih ngikut aja, tapi persiapannya gimana? Ntar malam aku kirim materinya ke WA. Oke. Ya udah, yuk pulang yuk, istirahat buat besok. Besok langsung ketemuan di sana aja ya. Oke, sampai jumpa besok. Evan, materi yang tadi malam aku kirim udah dibaca belum? Udah aku baca kok, aman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan lomba debat di Universitas Tanjung Pura yang dihadiri oleh tim pro dan tim kontra beserta juri. Langsung saja kita akan langsung mendengar dari tim pro. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari tim pro yang berasal dari Kota Pontianak ingin menyampaikan materi penjarahan sebagai reaksi massa kritik atau pelanggaran terhadap Pancasila. Menurut kami tim pro bahwa penjarahan dibenarkan karena aspirasi mereka tidak didengarkan oleh pemerintah yang dimana dijelaskan oleh Pancasila di sila keempat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berhak menuntut dipertanggungjawabkan dari wakilnya di DPR. Jika mekanisme resmi dianggap tidak efektif, rakyat ini merasa perlu melakukan tindakan langsung sebagai bentuk kedaulatan. Baik, terima kasih bagi tim pro pembicara pertama. Di sini saya sebagai tim kontra pembicara pertama dari perwakilan Kabupaten Sanggau, yaitu yang pertama, dari perspektif Pancasila dan Undang-Undang Penegakan Hukum dan Ketertiban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1991 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
bahwa penjaraan adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum dan merusak ketertiban umum, bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijunjung oleh Pancasila. Negara wajib melindungi hak milik pribadi, termasuk rumah anggota DPR, sehingga tindakan penjarahan harus ditindak tegas. Baik, terima kasih kepada tim kita. Dari sini saya akan menyampaikan argumen saya sebagai berikut. Bagi sebagian kalangan, penjarahan dipandang bukan semata-mata sebagai tindak kejahatan, tetapi sebagai reaksi massa terhadap ketidakadilan sosial dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai dasar Pancasila. Rakyat yang melakukan penjarahan sering merasa bahwa mekanisme formal seperti musyawarah, demonstrasi damai, atau penyampaian aspirasi melalui perwakilan rakyat tidak lagi efektif. Baik, terima kasih pembicara kedua tim pro. Di sini saya pembicara kedua tim kontra ingin menyampaikan argumentasi tentang penjarahan. Sesuai dengan pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Pencurian dilakukan dengan keadaan tertentu, misalnya dilakukan 2 orang atau lebih, atau dilakukan pada saat terjadi bencana atau kerusuhan. Ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara. Apapun alasannya, penjarahan adalah tindakan anarkis yang merusak nilai-nilai Pancasila, bukan membentuk kritik yang sah. Baik, terima kasih. Saya dari tim pro akan melanjutkan argumentasi. Penjarahan sebagai reaksi massa dapat dipahami sebagai bentuk kritik sosial yang mencerminkan ketidakadilan dan kegagalan sistem, sehingga sebenarnya menantang kita untuk lebih serius mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan argumentasi kami. Kami akan tetap menekankan kalau penjarahan, apapun alasannya, tetaplah pelanggaran terhadap Pancasila. Tindakan ini melanggar sila kedua tentang kemanusiaan, mengajukan persatuan Pancasila ketiga, mengabaikan musyawarah Pancasila keempat, dan merusak keadilan sosial Pancasila kelima. Pancasila adalah dasar moral bangsa, bukan untuk ditafsirkan dengan anarkis. Karena itu, jelas bahwa penjarahan bukan kritik, melainkan pengkhianatan terhadap nilai luhur Pancasila. Saya di sini sebagai MC kedua mengucapkan terima kasih atas tim pro dan tim kontra atas argumen-argumen yang telah disampaikan. Selesai sudah acara lomba debat kita ini, saya serahkan kepada Dewan Juri. Dari argumen yang disampaikan, terlihat bahwa masing-masing tim memiliki sudut pandang yang tajam. Tim pro menekankan sisi kritik sosial dan bentuk manifestasi rasa kekecewaan terhadap wakil rakyat. Sementara tim kontra menegaskan bahwa penjarahan adalah pelanggaran terhadap hukum dan nilai bangsa. Melihat kekuatan argumen yang dibangun, saya secara pribadi berpendapat bahwa tim kontra layak menjadi pemenang karena mampu menekankan pentingnya menjunjung tinggi hukum serta menjaga marwah Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Baiklah, saya sebagai juri, saya memilih tim pro karena argumen yang disampaikan lebih kuat logis dan meyakinkan dari perspektif masyarakat. Baiklah, setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yaitu tim pro dan tim kontra, bahwa kami para juri memutuskan bahwa tim kontra adalah pemenang dalam lomba debat ini. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.